Coke and Pepsi are twin icons of American culture. Such everyday familiar symbols. Yes, those were Bill and Hillary Clinton drinking Coca-Cola saat berkunjung ke Rusia pada tahun 1995 dan memilih berpihak pada Coca-Cola dalam perang bertajuk Cola Wars antara Coca-Cola Company dan PepsiCo. Tajuk Cola Wars ini bukan asal nama. Lihat saja bagaimana strategi marketing dua perusahaan soft drink terbesar di dunia itu untuk bersaing satu sama lain. Mulai dari selebriti, atlet, pesepak bola, dan lain sebagainya, laris manis jadi bintang iklannya. Beyonce dengan Pepsi versus Taylor Swift dengan Coca-Cola, Lionel Messi dengan Pepsi versus LeBron James dengan Coca-Cola, dan seterusnya. But have you guys ever wondered, bagaimana sebetulnya persaingan ini bisa terjadi? Benarkah tajuk Cola Wars ini dimenangkan oleh Coca-Cola? But wait, disclaimer dulu ya, video ini tidak disponsori baik oleh Coca-Cola maupun oleh Pepsi. So I'm free to say whatever I want. Tapi kalau mau sponsorin boleh loh di video berikutnya. Tanpa berpanjang kata lagi, let's find it out on the desk. The Coca-Cola Company berdiri pada 1892 di Atlanta. Walaupun sebenarnya formula resep Coca-Cola telah ditemukan oleh farmasis John Steed Pemberton pada 1886. Sementara PepsiCo sebagai perusahaan memang baru berdiri pada 1965. Namun, merek minuman ini telah ada sejak tahun 1893 dengan nama Brett's Drink yang diperkenalkan oleh Caleb Bretham sebelum diubah namanya menjadi Pepsi-Cola pada tahun 1898. Coca-Cola awalnya dibuat untuk obat. Ini berbeda dengan Pepsi yang sedari awal memang sudah dibuat untuk minuman ringan. Bahkan, Coca-Cola awalnya punya kandungan kokain di dalamnya loh. Cocaine. So when you drink it, it makes you fly. Not at all. Hanya sejumlah sedikit aja ya kandungannya kala itu. Dan kemudian kandungan ini dihapuskan awalnya oleh presiden perusahaan itu, Asa Candler, pada tahun 1903. Sementara Pepsi mendapatkan namanya dari Pepsis atau pepsin yang dari bahasa Yunani artinya pencernaan. Walaupun belum bersaing sengit, sejak awal Pepsi memang dituduh sebagai peniru Coca-Cola. Nah, pada tahun 1932, Pepsi yang saat itu dimiliki oleh Charles Gard sempat bangkrut dan ditawarkan kepada Robert Winship Woodruff yang saat itu menjadi presiden The Coca-Cola Company. Namun, tawaran itu ditolak. Artinya, Coca-Cola sebetulnya sudah bisa menghancurkan Pepsi jika saat itu tawarannya diterima. Ini kasusnya mirip lah sama apa yang terjadi antara Microsoft dan Apple. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian ingin ada pembahasan tentangnya di video selanjutnya. Saat Perang Dunia Kedua bergulir, Woodruff yang merasa bisnisnya terancam akibat rationing atau pembatasan penjualan gula, pergi ke Gedung Putih dan bicara pada pemerintah bahwa Coca-Cola adalah kebutuhan mendesak masa perang alias wartime necessity. Upayanya berhasil dan Coca-Cola dipasok ke banyak kamp militer Amerika Serikat. Ini menjadi penanda bagaimana Coca-Cola menjadi ikon patriotisme AS di kancah internasional ketika logonya juga ada di berbagai medan perang yang didatangi oleh tentara AS, selain juga karena tampil di Olimpiade. Nah, hal ini tidak didapatkan oleh Pepsi, utamanya terkait sugar rationing tersebut. Ada catatan yang bilang bahwa selama Perang Dunia Kedua, para tentara dan sukarelawan perang AS mengkonsumsi 10 miliar botol Coca-Cola. Wow! Strategi di perang ini tercatat sebagai salah satu strategi marketing yang paling brilian dalam sejarah. Di era Perang Dunia Kedua ini, Coca-Cola juga memperkenalkan brand Fanta yang pertama kali diproduksi oleh Coca-Cola Company cabang Jerman akibat embargo yang diterapkan Adolf Hitler membuat banyak bahan pembuatan Coca-Cola dari AS tidak bisa masuk ke negara tersebut. Jadi, buat kalian para penggemar Fanta, jangan lupa say thanks to this guy. Pasca Perang Dunia Kedua, Coca-Cola merasa menjadi pemenang. Kedekatannya dengan pemerintah AS juga menjadi salah satu kunci utamanya. Namun, semuanya berubah perlahan sejak tahun 50-an hingga 60-an ketika industri soft drink dunia mengalami perubahan signifikan. Perusahaan-perusahaan soft drink mulai menciptakan lebih dari satu brand minuman dengan rasa yang bervariasi. Selain itu, tak seperti Coca-Cola yang dikuasai secara tunggal oleh Woodruff,
Pepsi misalnya punya lebih dari satu toko kunci perusahaan sehingga membuat dinamika dan inovasi berjalan lebih lancar. This is when we come to the biggest part of it, TV commercial. Pepsi juga tidak berfokus pada generasi Perang Dunia Kedua, tetapi pada generasi muda kala itu. Generasi peminum Pepsi juga diidentikan dengan anak-anak muda yang tidak tradisional. Akibatnya, pangsa pasar Pepsi pun terus meningkat. Hal ini bertambah buruk bagi Coca-Cola ketika pada tahun 1975 Pepsi meluncurkan Pepsi Challenge. Mirip-mirip lah dengan challenge-challenge yang ada zaman sekarang. Jadi mereka melakukan semacam blind taste test dan memperlihatkan bahwa ketika konsumen tak tahu produk mana yang mereka minum, mereka cenderung lebih suka rasa dari Pepsi. All across this country, people took the Pepsi Challenge and Pepsi won. Kala itu, diklaim ada sekitar 11 juta orang di seluruh AS ikut dalam challenge ini. Momen inilah yang meningkatkan posisi market share Pepsi, bahkan mampu melampaui Coca-Cola di tahun 1980-an di beberapa wilayah penjualan. Dekade ini memang menjadi masa agak suram bagi Coca-Cola. Nah, untuk menghadapi persaingan dengan Pepsi, perusahaan tersebut bahkan mempertimbangkan untuk mengubah secret ingredient alias resep rahasianya yang mirip-mirip lah sama Krabby Patty-nya Tuan Krab. Hello, I like money. Agar bisa menyaingi rasa Pepsi, maka diluncurkanlah produk bernama New Coke. Namun penerimaannya jauh dari yang diharapkan. Masyarakat AS tak menyukai rasa baru tersebut dan melihatnya sebagai pendobrakan tradisi. Yes, rasa Coca-Cola dianggap sudah terlanjur melekat dengan identitas keamerikaan. What I mean by pendobrakan tradisi sangat jelas karena banyak orang membentangkan spanduk anti New Coke. Mereka juga menelpon perusahaan tersebut puluhan ribu kali untuk komplain dan lain sebagainya. Banyak yang bahkan berseloroh bahwa mengubah rasa Coca-Cola lebih buruk daripada mengganti konstitusi AS. That's how bad it is. Kejadian ini menjadi perayaan tersendiri bagi Pepsi yang merasa diri sebagai pemenang dari The Cola Wars. Pepsi yang dahulunya dituduh sebagai imitator bahkan merayakannya dengan meliburkan semua pegawainya selama sehari. Wow. Akibat kejadian ini, Coca-Cola akhirnya kembali meluncurkan produk klasik mereka dengan resep yang sebelumnya dipakai. Ini perlahan kembali menaikkan nama mereka dalam persaingan dengan Pepsi yang terus terjadi hingga saat ini. Pada tahun 2018 lalu, nilai Coca-Cola Company mencapai 230,6 miliar US dollar atau sekitar 3.342 triliun rupiah dengan market share di AS mencapai 43,3%. Sementara pada saat yang sama, PepsiCo bernilai 182,8 miliar US dollar atau sekitar 2.649 triliun rupiah dengan market share di AS mencapai 24,9%. Well, Coca-Cola mungkin masih lebih unggul ya, namun ada sejarah ketika ia sempat terkapar dibandingkan Pepsi. Are you sure about that? Persaingan Coca-Cola dan Pepsi ini memang punya dimensi pembelajaran yang luas. Selain terkait strategi marketingnya, namun kita juga jadi tahu bahwa Coca-Cola punya kedekatan dengan pemerintah AS hingga saat ini. Bahkan dalam salah satu dokumen Wikileaks disebutkan bahwa Coca-Cola punya kedekatan tersendiri dengan Bill Clinton dan Hillary Clinton, hal yang mungkin tak dipunyai oleh Pepsi. Di Indonesia sendiri, Coca-Cola juga lebih diuntungkan karena kedekatannya dengan penguasa. Pabrik pembotolan Coca-Cola di Jawa Barat misalnya dimiliki oleh Edi Kowara yang merupakan mertua dari Siti Hardianti Hastuti alias Tutut yang tak lain adalah Putri Soeharto. Kalau nggak ada kedekatan kayak gini, mungkin nggak sih Pepsi bisa jauh lebih kuat dibandingkan Coca-Cola? Thank you, Alan, for that incredibly embarrassing introduction. And thank you all for coming. Hello, everybody. I'm going to talk about my latest book, Soda Politics. Marion Nestle, seorang profesor sosiologi, nutrisi, food studies, dan public health dari New York University, dalam bukunya yang berjudul Soda Politics, menyebutkan bahwa pertarungan politik antara Coca-Cola Company dan PepsiCo juga melibatkan strategi pemasaran yang menyasar ke kelompok anak-anak, minoritas, dan masyarakat low income, dan tidak sedikit yang menggunakan lobby untuk membatasi kritik terkait dampak kesehatan yang diakibatkan terlalu banyak mengkonsumsi soda. Well, we all know bahwa kadar gula yang tinggi dalam minuman ini bisa bikin gula darah kalian naik. So, jangan diminum sering-sering ya.
Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Pepsi emang udah tersingkir dari persaingan di pasar Indonesia. Lalu seperti apa persaingan antara Pepsi dan Coca-Cola ini harus dimaknai? Lalu kalian ada di tim mana? Coca-Cola atau Pepsi? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya masukan atau saran untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Serta ikuti terus pintarpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.